Aku tidak akan pernah takut untuk menyuarakan stop pedofil, stop KDRT. Aku sebagai perempuan, aku di sini mengajak para wanita-wanita seluruh dunia, bahkan terutama Indonesia, untuk bisa menjaga anak-anak kita dari penjahat kelamin dengan menyimpang seks terhadap anak-anak kita. Bagaimana kalau anak kamu ibaratnya dipedofil atau dilecehkan oleh orang dewasa? Itu gimana perasaannya? Pedofil itu susah disembuhkan, harus dikebiri. Pedofil itu susah disembuhkan, harus dikebiri. Tapi sekali lagi ingat, saya sudah dihukum. Mau berapa lama? Mau berapa lama lagi saya terus diungkit-ungkit? Orang udah selesai, saya udah di penjara 6 tahun. Saya udah menerima konsekuensinya, saya udah menerima akibatnya dari kejahatan saya udah ngapain lagi? Perang panas yang terjadi antara pedangdut Dewi Persik dengan mantan suaminya King Saipul Jamil kini kembali memasuki babak baru. Dewi Persik dengan lantang mengecam keras pelaku pedofil dan kekerasan dalam rumah tangga agar tak diberi peluang lagi di ruang publik. Meski tak menyebutkan nama di balik sosok tersebut, tampaknya King Saipul Jamil merasa jengah dengan pernyataan-pernyataan mantan istrinya. Diketahui King Saipul Jamil telah melayangkan somasi kepada Dewi Persik baru-baru ini. Lantas, seperti apa pernyataan Dewi Persik terkait pelaku pedofil? Benarkah King Saipul Jamil merasa tersinggung oleh sindiran mantan istrinya itu? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan antara mantan pasangan suami istri Dewi Persik dan King Saipul Jamil tampaknya masih terus berlanjut dan semakin memanas. Diketahui baru-baru ini Dewi Persik kembali melontarkan sindiran pedas kepada pelaku pedofil yang diduga ditujukan kepada mantan suaminya King Saipul Jamil. Dalam penuturannya, pedangdut sensasional itu tegas menyuarakan agar publik tidak memberikan ruang sedikit pun untuk pelaku pedofil, sekalipun pelaku tersebut telah menebus dosa dan kesalahannya di penjara. Di lain sisi, selain merasa difitnah, King Saipul Jamil juga mengaku kecewa karena mantan istrinya itu tak henti menguliti aib dirinya di masa lalu. Lantas, seperti apa sindiran frontal yang dilontarkan Dewi Persik? Benarkah sindiran tersebut ditujukan kepada mantan suami pertamanya? Dan bagaimana respon King Saipul Jamil setelah mendengar itu semua? Kita mau kasih tahu buat kalian semuanya, kita mau menyuarakan tentang pedofil yang lagi berkeliaran di mana-mana. Hati-hati. Pedofil itu bukan kalau korbannya itu speak up, pedofil atau KDRT kalau korbannya itu speak up, itu bukan suatu hal yang namanya aib. Itu mindset yang laule. Justru yang aib itu bagi pelakunya itu aib kalau kalian kasih tahu semuanya. Tapi bagi korbannya itu bukan aib, jangan salah. Justru awareness untuk mengingatkan kita semuanya lebih berhati-hati dan memahami serta diambil hikmahnya. Jangan sampai yang namanya pedofil ini dikasih tempat. Yang ada malah kalian sama aja memberikan peluang buat mereka untuk mengulang hal yang sama. Pedofil itu susah disembuhkan, harus dikebiri harusnya. Karena setiap lihat anak kecil, dia itu cenut-cenut tuh. Ya tetap harus diobati. Pedofil tuh penyakit.
tetap harus ada psikiater dan dia tetap minum obat jalan untuk melakukan terapi. Ingat, orang yang pernah pelaku pedofil itu orang sakit. Saya ini udah orang lain. Saya udah bukan suami Anda. Ingat, kita putus suami istri dari 2008. Ya, jadi jangan menyamakan seolah-olah kejadian 2005 sama 2016 itu waktu kita rumah tangga sama. Tidak. Namanya manusia. Imannya naik turun. Tapi sekali lagi ingat, saya sudah dihukum. Mau berapa lama? Mau berapa lama lagi saya terus diungkit-ungkit? Orang udah selesai, saya udah di penjara 6 tahun. Saya udah menerima konsekuensinya, saya udah menerima akibatnya dari kejahatan saya udah ngapain lagi? Tolong buat kalian semuanya yang masih menganggap itu hal sepele dan sudah ditebus di penjara, itu salah. Bukan kita tidak mempunyai hati atau kasihan sama mereka yang pedofil, walaupun ada kata-kata Allah aja Maha Pemaaf. Tapi di sini bukan masalah itunya, sayang. Kita harus lebih kasihan kepada para korbannya. Makanya kenapa kejahatan seksual itu sangat berbahaya dan mereka harus menjalani terapi atau sering melakukan terapi ya, fungsinya yaitu tadi, itu susah untuk disembuhkan. Jadi tolong, masa lalu memang masa lalu, tapi tidak untuk pedofil. Pedofil itu susah untuk disembuhkan. Ingat itu, walaupun dia sudah menembus di penjara, tapi pedofil susah untuk disembuhkan. Banyak orang yang mengatakan sudahlah itu aib buat pelaku, tapi bukan aib untuk korban. Jadi korban harus speak up, harus ngomong, harus bicara, jangan takut ya. Katakan tidak untuk KDRT dan katakan tidak untuk pedofil. Jangan pernah memberikan ruang bagi pelaku pedofil. Aku tidak akan pernah takut untuk menyuarakan stop pedofil, stop KDRT. Aku sebagai perempuan, aku di sini mengajak para wanita-wanita seluruh dunia, bahkan terutama Indonesia, untuk bisa menjaga anak-anak kita dari penjahat kelamin dengan menyimpang seks terhadap anak-anak kita. Saya sedih kalau rumah tangga kita ini nggak ada tuh yang namanya penyimpangan seksual. Dia dengan sengaja menyangkut pautkannya dengan tahun 2016. Makanya saya minta tolong Bang Raja, kok dia mengupload video itu untuk apa tujuannya? Ya kan? Apakah untuk apa tujuannya, saya minta klarifikasi. Tak terima dan merasa dirugikan karena dirinya selalu difitnah oleh mantan istrinya, King Saipul Jamil akhirnya secara terang-terangan meminta pertanggungjawaban atas seluruh pernyataan Dewi Persik yang diduga dilontarkan untuk dirinya itu. Diketahui King Saipul Jamil telah melayangkan somasi kepada Dewi Persik baru-baru ini. Menurut Raja Simanjuntak, kuasa hukum King Saipul Jamil, Dewi Persik akan diberikan waktu selama 3 hari untuk mengklarifikasi pernyataan-pernyataan yang ia umbar melalui media sosialnya. Lantas, seperti apa kecaman tegas yang diberikan King Saipul Jamil terhadap Dewi Persik? Dan bagaimana Dewi Persik menjawab itu semua? Jadi saya di sini minta pertanggungjawaban orang tersebut, ya. Saya minta keadilan saya, karena dulu saya juga diadili. Orang lain minta saya diadili, ya kan? Karena kesalahan saya siap. Dan saya kepengen juga orang ini harus benar-benar kita adili, karena sudah dengan sengaja, dengan sadar, terus menerus, bukan sekali 2 kali, terus menerus dia menjelekan saya. Karena sudah dengan sengaja, dengan sadar, terus menerus, bukan sekali 2 kali, terus menerus dia menjelekan saya. Kalau memang itu terjadi, saya terima. Tapi kalau bisa, kalau memang benar terjadi, ditutup. Tapi ini kenyataannya yang tidak pernah terjadi, dia ungkap. Dia bikin cerita bohong. Dia seolah-olah kayak apa ya? Kayak bercerita seolah-olah itu benar. Itu yang saya heran, kok berani sekali nih si Mbak DP ini ngomong seperti seolah-olah benar gitu. Saya nggak mau ada tontonan ini lagi. Semoga nanti ini adalah saya korban terakhir, ya, dari mulut seseorang yang jahat, yang sudah berani
mencaci maki manusia tanpa ada data. Artinya sebuah fitnahan. Saya minta manusia ini ditindak. Saya minta manusia ini ditindak. Saya sangat mohon minta ditindak. Ingin kita sampaikan ke Dewi Persik, maksudnya apa? Seperti itu, dengan somasi dan klarifikasi yang kita akan sampaikan ke Dewi Persik. Memang kami tim sudah mempelajari ya bahwa kenapa kami berani untuk somasi, karena sudah kami lihat ya, kita diduga ada mengenai tindak pidana seperti itu. Ya nanti semuanya kan akan dilakukan oleh proses hukum ya. Nanti kami akan lakukan ya rencana di pihak kepolisian lah. Nanti kita tentukan ya tempatnya. Polisi, Polres, Polda atau Mabes seperti itu. Ini adalah langkah hukum. Langkah hukum ingin tahu Dewi Persik ini apa sih tujuannya untuk mengupload itu gitu. Apa tujuannya? Jadi kita bikin klarifikasi gitu. Ya semoga tujuannya baik sih ya. Nah, kita lihat saja langkah-langkahnya. Memang itu proses yang harus dilalui ya untuk melangkah ke kita laporan ke Polda Metro Jaya, Mabes ataupun Polres seperti itu. Ini bukan bacotin Botita. Ini lagi ngebacotin orang yang punya perilaku pedofil dan KDRT. Boleh saya dihina nggak apa-apa, tapi saya satu, jangan fitnah saya. Kalian mau menghina saya nggak apa-apa, orang miskin, udah nggak laku atau nggak apa-apa, saya terima. Memang kenyataannya begitu. Tapi satu yang saya minta, saya nggak terima difitnah. Saya nggak mau masa lalu saya difitnah, terutama masalah rumah tangga saya dengan mantan istri saya yang pertama. Tidak hanya melakukan somasi, King Saipul Jamil yang merasa geram terhadap Dewi Persik juga akhirnya turut membongkar fakta mencengangkan yang selama ini ia tutup rapat-rapat dari ruang publik. Ia dalam penuturannya, King Saipul Jamil mengaku jika dirinya kerap menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT selama masih berstatus sebagai suami Dewi Persik. Bahkan ia menambahkan jika tindak kekerasan yang dilakukan Dewi Persik itu tidak sebentar, melainkan selama 3 tahun berturut-turut selama masa pernikahannya. Lantas, apa saja KDRT yang didapatkan King Saipul Jamil selama ini? Dan seperti apa pandangan psikolog melihat King Saipul Jamil yang akhirnya kembali membongkar tabiat buruk mantan istrinya? Saya selama berumah tangga sama dia, itu saya di KDRT terus sampai 3 tahun. Bayangkan Mbak, dipukulin tiap hari, setiap saya salah. Teman-teman pernah nggak ngelihat seperti ibu tiri yang kejam? Kenapa? Ibu tiri nggak semuanya kejam. Ibu tiri kejam kalau mukulin anak kayak gimana? Itulah saya pada saat itu. Disaksikan kakak saya, disaksikan kakaknya dia, keluarga. Cuma saya diem, karena saya menjaga nama baik dia. Nah karena dia menuduh saya KDRT, itulah akhirnya saya speak up. Gitu loh, dia menuduh saya KDRT, itulah saya speak up. Saya ini loh korbannya. Silakan dicek di pengadilan agama. Persoalan Bang Saipul itu cerai sama Dewi Persik gara-gara apa? Ada nggak Saipul Jamil KDRT terhadap istrinya? Ini terbalik, dia. Setiap marah saya dicakar, baju saya robek tiap hari. Harus saya buka. Dia kemudian hari nggak ada kesempatan lagi untuk memfitnah saya lagi. Ya, habis saya ditampol. Muka saya ditendang. Ada saksinya. Udah saya bongkar-bongkaran aja di sini. Capek saya difitnah terus. Saya kayak bukan suami, Mbak. Saya tuh kayak maling gitu loh. Makanya saya nggak tahan. Akhirnya saya saking nggak kuatnya, 3 tahun berumah tangga saya ngelawan, Mbak. Itu dia. Memar itu karena akibat perlawanan saya yang selama ini ditindas sama seorang istri. Makanya akhirnya saya di sini hanya menjawab terhadap fitnahan-fitnahan dia yang sudah dia sebarluaskan di media sosial. Ini memang udah mencemarkan nama baik. Ini sebenarnya KDRT ini saya tutup. Nggak mau saya buka ke publik.
Tadi saya tutup rapat. Ya kan? Kenapa saya buka ke publik? Karena dia menuduh terlebih dahulu saya KDRT. Bukti semua sudah ada. Ya kan? Akhirnya dia sempat mengklarifikasi lagi, dia bilang kata baku hantam. Padahal baku hantam juga tidak. Itu bentuk perlawanan saya. Saking bertahun-tahunnya saya merasakan KDRT, saya tidak pernah ngelawan. Saya diam. Akhirnya saya nggak kuat. Tahun ketiga, akhirnya saya melawan. Jangankan mantan suami ya, tetangga sebelah rumah aja kalau kita buka aibnya pasti marah, kan gitu aja. Itu simpel, jadi itu logis gitu. Tidak ada orang yang bersedia untuk mengekspos sisi buruk dirinya secara sengaja. Jadi kalau kita bicara tentang manusia, dia punya 4 jendela. Nah, ada yang disebut dengan hidden window. Nah, jendela tersembunyi ini memang sengaja disimpan setiap orang. Ya, di dalamnya ada dosa-dosa misalnya ya, aib-aib, perilaku-perilaku yang tidak mau diketahui orang. Dan itu sangat wajar. Nah, ketika ada orang lain yang kemudian membuka jendela itu tanpa izin dan tanpa kesepakatan, ya sudah pasti orang tersebut akan terganggu. Dan ini bukan hanya satu pihak, tapi kedua belah pihak saling membuka jendela tersebut yang akibatnya justru memperkeruh gitu kalau bagi saya. Konflik itu kan sebenarnya bisa diciptakan secara sengaja gitu ya, bisa juga datang secara alamiah. Nah, kita kan nggak tahu ini datangnya dari sumber yang mana gitu. Sehingga untuk itu kita perlu paham juga kalau memang itu tanda kutip tidak disengaja, maka mereka membutuhkan satu situasi untuk menyadarkan dirinya gitu. Orang kalau dalam kondisi puncak konflik itu ibaratnya awareness-nya dia tentang diri dan orang lain sangat kecil gitu. Jadi kita kalau ngomong apapun, memberikan masukan atau input relatif tidak akan bisa diterima. Nah, itu perlu waktu dulu buat para orang yang berkonflik untuk cooling down. Gitu. Dia perlu tenang dulu supaya dia punya ruang di kepalanya untuk bisa mendengarkan masukan dari orang lain. Nah, siapa orang-orang ini ya kembali kepada mereka. Figur-figur mana yang dianggap memiliki dampak positif bagi yang bersangkutan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.